Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus perkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini. Berikut ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, perubahan emosi. Seperti yang kita lihat, anak lebih tenang atau lebih banyak menarik diri, sering menangis tanpa alasan yang jelas, menjadi agresif, atau tampak marah tanpa alasan yang jelas. Ciri-ciri yang kedua, perubahan perilaku seperti tidak tertarik bermain dengan teman-temannya atau menghindari tempat atau orang tertentu. Ciri-ciri yang ketiga, perubahan fisik seperti adanya pembengkakan atau kemerahan di area kelamin, merasa sakit atau nyeri saat buang air kecil, mengalami kesulitan berjalan atau ketika akan duduk, dan adanya infeksi saluran kemih. Ada beberapa rancangan intervensi atau program untuk menangani anak yang mengalami kekerasan seksual. Intervensi yang pertama dengan nama program fase penilaian awal. Pada tahap ini kita harus menggali informasi dan masalah yang dihadapi oleh anak. Dengan hal tersebut, untuk memudahkan dalam memilih media yang tepat untuk proses terapeutik. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, bertemu dan membuat kontrak dengan anggota keluarga terdekat klien, misalnya keluarga. Untuk intervensi yang kedua, kita beri nama program konseling atau terapi untuk anak-anak. Untuk media dan metodenya, satu, memilih media yang tepat, yang kedua, bergabung dengan anak, dan yang ketiga, mengundang anak bercerita. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, harus mampu menentukan media yang tepat untuk digunakan dalam proses konseling, dan yang kedua, harus mampu memberikan lingkungan yang ramah, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Dan yang ketiga, terapi akan lebih efektif jika anak mampu bercerita, tentunya dengan bantuan media kepastian bahwa anak tidak memerlukan lagi terapi lebih lanjut.